Kita akan coba uji nyali instalasi Open Lightspeed di Ubuntu 20.04. Oke, Open Lightspeed itu apa? Open Lightspeed itu web server yang kencang banget. Coba kita lihat Open Lightspeed. Nih, Anda bisa lihat informasinya di openlightspeed.org. Klik openlightspeed.org. Ini kalau mau enak lihat di feature kalau nggak salah. Nah, ini dia hasil pengukurannya, dia benchmarknya untuk cache dengan WordPress. WordPress itu kayak weblog. Ini kecepatannya 15 kali lebih cepat daripada Apache kalau ditambahin cache, kalau cache-nya diaktifkan. Jadi kira-kira kenceng banget sih emang. Berapa orang ngasih laporannya kenceng. Lebih kenceng daripada Nginx, daripada Apache. Nah, oleh karena itu kita akan coba uji nyali. Bisa nggak saya install? Ini how to installnya pakai 20.04 Ubuntu saya. Oke. Sementara, nah ini akan saya catat pelan-pelan cara-caranya. Ini saya sudah siapkan di VirtualBox server 20.04.1 Open Lightspeed test ini kosong, belum ada isinya. Saya coba nyalakan aja. Sebentar. Settingnya kita lihat ya. Ini nggak penting, sistem memorinya saya kasih gede aja biar kenceng. Biar kita lagi demo nggak terlalu lemot. Prosesornya saya kasih 3 core biar kenceng, enak semuanya lah. Networknya bridge ke LAN. Oke, beres. Storage-nya nggak penting kalau storage. Oke, sekarang saya on kan normal start. Dia ada di paling bawah, normal. Dia harus dapatnya IP DHCP dari jaringan di rumah saya, kira-kira gitu, karena dia bridge ke LAN. Oke, sekarang kita akan coba catat pelan-pelan. Ini update dulu. Oke, ini saya masuk ke wiki saya, ada tentang web server. Di sini ada Open Lightspeed, ada Lightspeed, ada Open Lightspeed. Kalau Lightspeed yang berbayar lebih kenceng, asli lebih kenceng yang Lightspeed. Kalau yang tidak bayar, yang Open Lightspeed lebih murah, nggak bayar buat nyoba-nyoba. Saya masukin bikin Pranala menarik. Open Lightspeed instalasi. Bandara udah full. Oke, kita lihat OLS instalasi ini. Saya paste dulu. Saya biasanya ini nggak saya kasih. Ini siapkan repo, itu aja ya. Upgrade nggak usah lah, bikin susah aja upgrade. Oke, sekarang kita masuk lagi, nggak usah ini. Nah, ini wow, configure firewall. Siapkan firewall kalau diperlukan ini ya. Sorry, jika diperlukan. Ini bisa kita buka. Oke, sekarang ini udah beres firewall. Cuman saya nggak akan saya aktifkan, biarin aja karena kondisi firewallnya udah kebuka. Oh, ini harus di restart. Ini benar kalau diperluin aja ya. Kalau buat instalasi belajar aja nggak perlu sih sebenarnya ini. Tanpa diaktifkan semua default gitu ya. Default server 20.04.1 Ubuntu, kondisi firewall terbuka. Oke, gitu ya. Kalau diperlukan aja. Jadi saya nggak akan kerjain ini sudah, ini harusnya udah dikerjain. Coba lihat dulu. Oke, saya akan masuk. Saya cek IP addressnya. Ini SSH sudah jalan, jadi saya bisa masuk ke dalam si server pakai SSH.
Cuman tadi ada juga yang nanya, OpenSSL fungsinya apa ya? Oh, seru juga ya. Baru tahu ada pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang saya suka mikir orang udah pada ngerti, ternyata nggak juga. If config nggak ada. IP link. Ini kok nggak ada sih? Alah, berarti parah banget ini. apt update. Oke, saya update dulu reponya. Ini yang di atas itu ya, yang ini nih ya, saya kerjain. Sekarang saya install biar hidup saya enak. Sudo apt install NetTools. Yalah. Oke, saya coba. Ya lama. Oke, gak bisa. NetTools. Wah, kelok. Nah, ini seringkali orang kalau kena error seperti itu yang dilakukan adalah capture screen terus kirim ke mail ke saya. Pak, ini solusinya apa? Gitu ya. Solusinya gini, harus dibaca tuh. Waiting for cache lock, could not get lock. Buang aja itu. var lib dpkg lock front end. Cuman itu aja caranya sih sebenarnya. Nah, kalau sekarang udah hilang deh. Masih ada var lib dpkg lock. Oke, coba lagi. Komplain dia. Sudo dpkg minus configure minus a. Oke, coba install lagi. Jadi harus walas ya. var cache apt archive log. Oke, coba install lagi. Nah, baru bisa. Aduh, ngebukanya setengah mati. Harus dibaca sih sebenarnya. Jadi kalau ada error, yang seru adalah baca. Jadi masalah paling besar di bangsa Indonesia adalah baca bahasa Inggris. Itu aja sih. Sebenarnya kalau Anda bisa baca bahasa Inggris, sebenarnya kita pintar semua. Aduh, ada error lagi. Oh, kayaknya enggak. Aman. Ya, diulang aja lagi. Coba lagi. Oke, aman dah. If config, kelihatan IP-nya 192.168.0.178. Jadi saya cuma butuh dapat IP address-nya berapa, itu aja sih sebenarnya. Kalau dapat IP address-nya, kita masuk ke terminal sini biar enak. Saya gedein dulu biar hidupnya Anda enak semua. SSH ono at 192.168.178. Yes. Oke, kita masuk ke 192.168.0.178. Udah masuk sekarang. Sekarang kita mulai beroperasi. Ini saya save dulu biar aman. Terus saya edit lagi. Oke. Sekarang kita akan buka. Nah, install Open Lightspeed. Jadi ini dilakukan. Yang ini tidak perlu. Saya langsung install Open Lightspeed. Ini dikasih ini aja lah, dikasih bold jika diperlukan saja. Oke. Install Open Lightspeed caranya adalah kita tambahin repository. Ini nambah repo ya. Terus add repo. Oke, saya lakukan dulu yang ini, yang atas, yang pertama dulu ya. Get.
Oke, udah. Ini nambahin key aja, key kunci ya, maksudnya biar autentikasinya benar. Sekarang kita tambahin ke dalam source list, open lightspeed list. Oke, jadi saya tambahin ke dalam etc apt sources list .d open lightspeed list supaya masuk. Oke, udah. Wah, ini tanpa sudo bisa ya? Oh, di sini sudo nih. Ada sudonya. Kalau nggak akan masuk tanpa sudo. Jadi kelihatan dia masuk sudo apt update. Sekarang lakukan di sini apt update. Sekarang saya masukin di sini bahwa itu harus di apt update juga. Oke, dikasih jarak lah biar kelihatan enak. Nah, terus di sini apt install. Ya cuman gitu aja sih sebenarnya. Min-y lah tambahin. Biar kalau dia nanya apa-apa yes aja dah, install, nggak usah banyak bacot, install gitu aja. Nih. Nah, udah install. Jadi install Lightspeed cuma gitu doang aja, selesai. Jadi kemudian kita cek status, di sini ada LSWS CTRL Lightspeed work S nya apa ya, work server, work apa nggak tahu lah. Lightspeed LS itu pasti Lightspeed, WS nya kagak tahu apa, CTRL control. Kita lihat statusnya. Oh, masih install dia. Oke, berarti saya masukin dulu ke dalam sini aja, cek status atau restart. Jadi yang ini cek status, yang ini restart. Oh, start. Defaultnya dia adalah di sini rupanya 8088. Sukanya angka kayak gituan ya, 8 sama 0 sukanya. Cek web di sini. Ya, harusnya cuma segitu doang sih. Nah kan, selanjutnya install PHP. Install PHP 7. PHP yang dipakai PHP 7. Ini bikin masalah kalau kita pakai PHP, kalau aplikasinya masih PHP 5 nggak bisa jalan sih sebenarnya. Jadi saya pakai PHP 7 4. Aslinya Lightspeed PHP 3 nih. Upgrade ke PHP 7.4. Cara upgrade-nya kayak gini. Kalau mau enak tambahin min-y selalu. Terus verify. Cek. Terus satu lagi adalah enable modus. Oke, PHP udah beres. Sekarang install MariaDB. Database-nya dia pakai MariaDB. Udah beda semua nih sekarang. Bukan ini ya, bukan MySQL ya. Install MariaDB. DB, B-nya kecil atau besar ya? Coba lihat. DB-nya besar. DB. Oke, biasakan kalau ngoprek kayak gini sambil baca sambil nyatet. Saya biasa itu sih. Jadi sambil baca catat. Ini MariaDB server, kemudian restart. Oke, udah. Sekarang kita harus lakukan ini kalau diperluin ya, secure installation. Kalau kita cuma nyoba aja, saya biasanya nggak diaktifin secure installationnya. Saya bisa langsung ke sini aja. Oke,
Tapi ini saya catat aja lah, secure installationnya dicatat doang ya. Tapi nggak akan saya kerjain kalau soalnya suka bikin pusing kepala nih secure installation. Memang aman, cuman puyeng. Oke, ini udah masuk. Set terus password Y. Oh, ini pasti yang ditanya-tanyain harus dicolong-colongin semua nih. Harus diisi. Oke. Terus remove anonymous user, yes. Terus disallow root login remotely, ya ini perlu banget sebetulnya. Tapi kalau kita cuma belajar doang ini bikin pusing aja ntar. Kalau belajar ya. Tapi kalau lagi operasional jangan main-main, ini harus dikerjain serius. Kalau nggak kacau lu dihack. Jadi waktu kita instalasi harus berpikir security langsung. Makanya kalau kita udah biasa nginstall apa-apa, nggak usah belajar cyber security juga bisa sih sebenarnya. Karena memang waktu instalasi mindsetnya sudah, cara berpikirnya udah security sih sebenarnya. Oke, ini jalankan. Tes. Biasakan sesudah mengerjain sesuatu, tes. Jadi di tes, cek. Tes. Oke, ini bisa create database, create user, grant all flash privilege. Ini masuk ke sini. Oke. Create grant. Ini udah database banget sih perintah-perintahnya. Nah, kebanyakan dari guru-guru atau dosen sering ngajarnya tidak pakai command line seperti ini. Jadi ngajarnya MySQL-nya pakai PHP MyAdmin. Akibatnya gampang dijebol. Jadi kesalahan fatalnya waktu ngajar itu banyak pakai terlalu gampang, akhirnya gampang dijebol. Walaupun saya juga masih gampang ya, tapi lebih susah dijebol kalau saya, karena semua command line. Nah, coba kita lihat sampai di mana ceritanya. Oke, udah beres. Lightspeed-nya sudah beres. Pakai web adminnya udah beres, semuanya jalan. Sekarang kita akan save dulu yang ini. Oke. Coba kita cek dulu 178 ya, coba if config 178. Coba kita ke web 178, keluarnya apa? Oh, belum bisa. Harusnya 888. Nah, jalan keluar kan. Jadi bisa nge-web ke sini tanpa kita install PHP 7, tanpa kita install MySQL. Jadi sudah jalan. Ini udah ada semuanya. Udah jalan. Tapi PHP belum saya install. Yang lain ini belum ada installannya semua. Simple feature demonya ada, tapi sebenarnya saya belum install apa-apa sih. Tapi udah jalan semuanya. Beres ya. Jadi cepat, instalasinya cepat banget sih Lightspeed. Oke. Sekarang kita akan install PHP-nya sama MySQL. PHP akan saya install. PHP 73-nya akan dibabat habis. Di-upgrade ke PHP 74. Oke, ini upgrade ke PHP 74. Terus kita tinggal tes aja. PHP 74 versinya jalan nggak, sama modulnya apa aja yang sudah ke-install. Wow. 30%. Kalau Anda udah sering-sering kayak gini, udah setengah apal sih kira-kira. Logika pikirnya apa, habis ini ngerjain apa, habis ini ngerjain apa, udah mulai apal sih. Semua itu karena kebiasaan aja sih sebenarnya. Kita lihat versinya. Kelihatan nih versi 7412, kalau di sini 745. Versi udah naik loh. Ini bulan Mei. Sekarang bulan apa nih? Bulan Oktober. Oke. Jadi Mei ke Oktober udah naik berapa versi? Gila kalau udah mainan kayak gini mah.
versi cepat naik. Modul, kita lihat modul apa aja yang keinstall. Nih modul yang keinstallnya udah kelihatan semua. Nah sekarang kita akan coba database-nya, MariaDB servernya. Paste. Yes, 174 MB yang akan diinstal. Kemudian kita harus start MariaDB sama enable MariaDB. Ini start. Ini nggak akan saya kerjain, soalnya bikin pusing aja kalau lagi belajar mah ya. 6% supaya Anda hidupnya enak, saya pause aja dah. Oke, selesai sudah instalasi MariaDB-nya. Kita akan coba lanjutkan ke ini udah beres ya. Ini udah MariaDB. Start. Oke, enable. Oke, kemudian ini kita loncat dulu. Secure installation diloncat aja, kita langsung loncat ke sini. Cobain si MariaDB itu sebenarnya MySQL. Oke, passwordnya kosong. Oke, masuk bener. Sekarang kita create database, test database, create user nama test user, identified by password. Grant all privilege on test DB to test user, flash privilege exit. Itu di flash privilege, di flash lagi. Oke, bisa. Yang penting oke. Jadi beres, kita bisa instalasi MariaDB. Open Lightspeed, kemudian PHP 74, terus MariaDB versi 10.3.25. Ini dilakukan semua di Ubuntu 20.041 gitu ya. Beres sih, aman, sudah keinstall. Open Lightspeed-nya. Langkah selanjutnya sebenarnya kita bisa di web selanjutnya, mungkin di video selanjutnya mungkin saya bisa nyoba install WordPress lah, bisa install Moodle lah, segala macam. Dengan kondisi bukan Apache sekarang, makanya Open Lightspeed yang lebih kencang daripada Apache. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat instalasi dari si Open Lightspeed.